Saya kan salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya COVID, makanya saya tidak pernah vaksin. Kenapa mesti harus vaksin? Sedangkan virusnya saya tidak percaya, kan seperti itu. COVID itu ya biar Mbak ya, orang tua tuh nggak ngerti COVID itu apa nggak tahu, taunya di televisi itu di seluruh Indonesia kalau masuk rumah sakit ada yang meninggal. Dan saya tuh takut Mbak vaksinnya. Usia saya kan sudah tua, apalagi saya punya riwayat diabetes, ya kan. Akses komunikasi itu merupakan hal tantangannya, karena namanya kita sosialisasi yang memberikan informasi kan. Kalau yang area pedesaan mungkin di pinggiran atau mungkin di pegunung atau di agak sedikit pelosok, itu yang tadi yang salah karena sudah informasi, dia mungkin sudah dapat informasinya tapi melenceng dari apa yang harusnya informasi yang benar yang didapatkan. Tantangan yang kami hadapi pada saat kami mendata siapa yang belum vaksin, itu jelas langsung dari masyarakat pada umumnya yang berusia lansia. Ya, baru kami datang, Bapak sudah vaksin, apa itu vaksin? Kamu mau tanggung jawab kalau kami sakit, kamu tanggung jawab kalau kami meninggal. Itu hal yang sering banyak kita dapatkan di lapangan. Kami sulit untuk berkomunikasi bagaimana mendapatkan hati masyarakat untuk mau vaksin. Itu kesulitan kami, pertama komunikasi, kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kami tentang vaksin itu, karena mereka menganggap bahwa kami itu tidak berkompeten untuk menyampaikan apa itu vaksin sebenarnya, karena kami bukan dokter, seperti itu mungkin. Ya, kami selaku kader memang ditugaskan untuk mencari masyarakat untuk ikut vaksin, menggalang masyarakat supaya bisa datang ke puskesmas untuk vaksin, tapi pada saat itu masyarakatnya banyak yang enggan. Ada berita bahwa PMI akan mengadakan pelatihan seperti ini. Ini yang menjadikan saya penasaran, apakah se-urgent inikah kegiatan ini sehingga pelatihan ini ada. Makanya saya ikut dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa ilmu yang kita dapat. Ada beberapa kriteria dalam kelompok rentan yang belum vaksin. Banyak ya, ternyata ada ibu-ibu, ada lansia, ada disabilitas, dan masih ada lagi hal-hal banyak yang lain. Ternyata dalam menyukseskan vaksinasi kita perlu melakukan strategi. Makanya kita lakukan pendekatan dari hati ke hati, tidak memaksakan, karena segala sesuatu yang baik itu akan berujung pada hal yang baik juga. Yang namanya Pak Awaldi, beliau ini sangat percaya dengan teori konspirasi masalah vaksinasi COVID. Dan ternyata semenjak itu ada pendekatan, beliau mau vaksin dan katanya dia sempat cerita bahwa sempat ke PKM terdekat, puskesmas terdekat untuk melakukan vaksinasi. Awalnya saya memang kenal sama teman-teman di PMI dari organisasi. Jadi artinya sudah merasa nyaman lah berkomunikasi sama mereka. Pasca simulasi kemarin, saya cerita lepas sama teman-teman tentang masalah vaksin dengan corona. Sampai-sampai ada video yang diperlihatkan, video-video emergensi seperti itu. Ya mulailah di situ saya berpikir untuk melaksanakan vaksin. Sebetulnya kan saya dimintai tolong untuk membawa audiens paling tidak 10 orang. Dengan demikian apa yang kami dapatkan dari masyarakat yang mengikuti talkshow itu otomatis jadi tahu apa manfaatnya, apa keuntungannya vaksin. Contohnya misalkan seperti Bu Nadia yang kemarin tadinya itu takut mau booster, nanti efek sampingnya lebih berat daripada vaksin 1 dan 2 kalau di booster, tapi ternyata sebetulnya Bu Nadia mau. Itu yang dicari Bu Fatimah aja. Yes, aku tak melu ora apa-apa, aku tak kepengin krungu ceritane piye ya. Malah sumbernya juga bagus, orangnya ramah, ngomongnya juga bagus. Yang belum ikut booster siapa? Terus saya ngacung.
narasumbernya malah lucu kok. Ibu kayak Nikita Willy itu, kepala saya besar masa. Kalau besok saya parani di rumah ibu, ya oke nggak apa-apa, saya standby di rumah. Bos itu nggak apa-apa Bu, bagus kalau bagi orang tua. Akhirnya dari semua peserta itu bisa mau mengikuti vaksin dan tidak takut lagi. Ingat untuk semua relawan dan pejuang vaksinasi, vaksinasi bukan penekanan tapi pendekatan. Lakukanlah pendekatan-pendekatan yang positif ke masyarakat. Buatlah mereka lebih paham terkait adanya corona agar mereka bisa melaksanakan vaksin. Nah, kesehatan itu lebih penting daripada kita mengobati ya. Harapannya ke depan pemerintah itu ya mudah-mudahan ada vaksin lagi. Makanya saya ingin hidup panjang gitu. Hidup panjang.